Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas latihan soal matematika untuk ujian sekolah tingkat SMP ya. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Soal yang pertama itu tentang pecahan ya teman-teman. Pecahan disuruh untuk mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Ini bentuknya beda-beda ya teman-teman. Jadi untuk mengurutkan kita harus menyamakan bentuknya terlebih dahulu. Oke, kita mulai ya teman-teman. Itu dari kita tulis nomor 1 dulu ya. Nomor 1. Pecahannya adalah 1,6 30%, kemudian 1/2/6, lalu 7/4. Disuruh mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Oke, bentuknya kita rubah ke pecahan desimal semua ya. 1,6 nya tetap ya teman-teman, 1,6 30% diubah jadi pecahan desimal itu kan jadinya 0,3 ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman paham ya, 30% itu kan 30/100. Jadi bila dijadikan desimal itu jadinya adalah 0,3. Kemudian 1/2/6 itu juga dijadikan desimal ya teman-teman. Teman-teman bisa kan hitung sendiri. Ini dijadikan pecahan biasa, kemudian dibagi, lalu dihitung jadi pecahan desimal, itu ketemunya adalah 1,3 ya teman-teman. Lalu 7/4-nya ini kita jadikan juga sebagai pecahan desimal. Pecahan desimalnya itu setelah aku hitung itu ketemunya adalah 1,75 teman-teman. Oke, sekarang kan bentuknya udah sama desimalnya ya. Lalu baru kita urutkan dari yang terbesar ke terkecil. Oke, yang terbesar itu adalah ini, 1,75 itu yang paling besar. 1,75 itu punyanya 7/4. Jadi ini yang pertama. Yang pertama paling besar itu adalah 1,75, yaitu 7/4. Kemudian yang terbesar kedua adalah 1,6. 1,6 tetap ya bentuknya. Ini adalah yang kedua. Kita tulis ya teman-teman, 1,6. Kemudian yang terbesar ketiga adalah 1,3. 1,3 ini punyanya 1. Wah, nggak kelihatan ya teman-teman. Oke, aku agak ke atasin ya. 1/2/6. Kemudian yang paling kecil ini 0,3 ini teman-teman. Ini adalah punyanya 30%. 30%. Oke, kita udah punya urutannya ya, dari yang terbesar ke yang terkecil. Jawabannya itu adalah 7/4, 1,6, 7/4, 1,6, 1/2/6, 30%. Jawabannya itu adalah C ya teman-teman. Jawabannya C. Oke, soal pertama sudah selesai ya. Kemudian kita lanjut ke soal yang nomor 2. Soal yang nomor 2 itu tentang apa ini? Mencari nilai K. Oke, kelihatan ya teman-teman, ini mencari nilai K. Diketahui K-nya, K sama dengan -15 dikali -8 -11, ini dalam kurung ya. Kemudian dibagi 9 dikurangi -6 dalam kurung lagi. Oke.
Kayak gini ya teman-teman ya. Kita disuruh mencari nilai K-nya dari operasi hitung campuran ini. Yang pertama yang harus didulukan itu adalah yang di dalam kurung teman-teman. Jadi ini yang di dalam kurung ini sama ini kita dulukan. Min 15 nya tetap ya teman-teman, karena kita mendulukan yang di dalam kurung. Yang di dalam kurungnya ini kan negatif 8 min 11, jadinya negatif 19 gini ya. Kemudian 9 min 6, 9 min 6 itu negatif ketemu negatif, ketemunya positif. Jadi 9 ditambah 6, 9 ditambah 6 itu 15 ya teman-teman. Oke. Kemudian kita hitung. Negatif 15 kali negatif 19 dibagi 15. Negatif dikali negatif jadinya positif ya teman-teman. Kemudian dibagi 15 jadinya nanti positif. Teman-teman bisa ngitung sendiri kan ya nanti. Negatif 15 dikali negatif 19 dibagi 15 itu ketemunya adalah 19. Jadi K-nya ketemu 19 teman-teman. 19 itu jawabannya D. Jawabannya D ya teman-teman. Ini tadi belum dicoret, ini C, kemudian ini D. Oke, kita tulis jawabannya adalah D ya teman-teman. Oke, lanjut soal nomor 3. Kita paskan dulu ya teman-teman kameranya. Bu RT memiliki lahan seluas 600 meter persegi. Sebanyak sepertiga bagian ditanami bunga mawar, 2/5 bagian ditanami bunga dahlia, dan sisanya ditanami bunga melati. Luas lahan yang ditanami bunga melati adalah, oke, Bu RT ini lahannya luas ya teman-teman. Dia punya lahan itu, kita tulis lahan ya teman-teman ya. Lahannya, oke, kita pasin kayak gini. Mudah-mudahan jelas ya teman-teman. Lahannya itu, kita tulis dulu ya yang diketahui dari soal. Lahannya 600 ya teman-teman, 600 meter persegi. Kemudian ditanami bunga mawar. Mawarnya itu berapa teman-teman? Sepertiga bagian. Sepertiga bagian itu sepertiga dari 600 ya teman-teman. Kita tulis kayak gini aja dulu, nggak apa-apa. Kita tulis kayak gini, mawar kan sepertiga bagian, berarti sepertiga kali 600, bagiannya keseluruhannya kan 600 meter persegi. Kemudian 2/5 bagian ditanami bunga dahlia. Dahlianya kita tulis, dahlianya 2/5 bagian. 2/5 kali 600 ya teman-teman, kayak gini kita tulis dulu. Kemudian sisanya ditanami bunga melati. Melatinya berapa? Kayak gitu kan yang ditanyakan. Melati tanda tanya. Oke. Jadi kita hitung dulu mawarnya itu berapa meter persegi. Mawarnya kan sepertiga bagian. Sepertiga dari 600 itu berapa? 600 dibagi 3. Berarti kan 200 ya teman-teman, benar nggak? Benar kan? 200 meter persegi. Kemudian dahlianya itu 2/5 bagian. 2/5 bagian dikali 600. 600 dikali 2/5 itu berapa? 600-nya ini dibagi 5 kan 120 ya, bener ya teman-teman. 120 dikali 2 berarti 240 meter persegi, bener ya. Kemudian yang ditanyakan itu melati. Melatinya itu berapa meter persegi yang ditanami bunga melati. Sisanya ini lebih gampangnya kan 600 ini dikurangi dari mawar dan dahlia, ya kan? Ketemu nanti melatinya. Oke. 600 dikurangi ini
440 ya teman-teman. 600 dikurangi 200 jadinya 400. 400 dikurangi 240 itu ketemunya 160 meter persegi. Ini ya, mudah-mudahan teman-teman paham ya pembahasannya, ngitungnya. Jawabannya adalah C teman-teman. C jawabannya. Jawabannya C. Oke. Oke, lanjut soal selanjutnya. Oke, soal selanjutnya ini akar ya teman-teman. Akar. Nomor 4. Kita tulis dulu ya yang diketahui dari soal. Nomor 4 bentuk sederhana dari 2 akar 28 ditambah akar 7 dibagi akar 343 dikurangi 2 akar 63. Oke, kita kerjakan ya teman-teman. Kayak gini ya bentuknya. Kita mulai dari 28-nya ini. 28 itu kan ini tetap ya kita tulis 2-nya, terus akar 28-nya kita ubah bentuknya jadi 28 itu kan 4 kali 7 ya teman-teman, bener kan? 4 kali 7, kemudian akar 7-nya tetap, lalu akar 343. Akar 343 itu kita rubah ya. 343 itu kan 49 kali 7. Teman-teman bisa cek ya. 49 kali 7 ini nanti hasilnya 343 ya. Kemudian 2-nya tetap kita tulis, terus 63. 63 itu 9 kali 7 teman-teman. Kenapa ini aku ubah jadi 77 semua? Nanti dijumlahkan itu biar bisa. Bentuk akar seperti ini bisa dijumlahkan kalau akarnya itu sama. Nanti jadi punya akar 7 semua gitu teman-teman. Kita kerjakan ya. 2 tetap. Terus akar 4 itu kita keluarkan kan jadi 2 ya. Akar 4 itu 2. Kemudian akar 7 kita tetap tulis akar 7. Kemudian akar 7 yang ini kita tulis akar 7. Jelas ya teman-teman ini ya. Terus kemudian akar 49. Akar 49 itu 7. Bener kan? 7 akar 7, kemudian 2-nya tetap akar 9 itu 3 ya teman-teman. Akar 9 itu 3, kita tulis 3. Kemudian akar 7-nya tetap. Oke, kita hitung. 2 kali 2 sama dengan 4. 4 akar 7-nya kita masukkan. 4 akar 7 ditambah akar 7. Kemudian 7 akar 7 dikurangi 2 kali 3 akar 7. Yang ini 2 kali 3 itu kan 6. Jadi 7 dikurangi 6 akar 7. Gini ya. 7 akar 7 dikurangi 6 akar 7 sama dengan 4 tambah 1 ini 5 teman-teman. Bener kan? 5 akar 7. Kemudian 7 dikurangi 6 sama dengan 1 akar 7 atau kita tulis saja akar 7. Yang atas punya akar 7, yang di bawah punya akar 7, coret jawabannya 5. Oke. Nggak kelihatan ya teman-teman, jawabannya 5. Nomor 4 itu jawabannya berarti ini ya nomor 4 ya. Nomor 4 jawabannya C. Oke. Udah dapat 4 soal kita. Lanjut ke nomor 5. Ini juga bentuk akar ya teman-teman. Pertanyaannya itu bentuk akar. Nomor 5. Nomor 5 kita tulis dulu ya. Nomor 5 kita tulis 76 M kuadrat N pangkat 4 kemudian dibagi 171 M pangkat 4 N pangkat 6.
Kalau bentuknya seperti ini teman-teman, kita sederhanakan dulu. Yang bisa disederhanakan kita sederhanakan ya. Semuanya punya M, semuanya punya N. Yang atas pangkat 2, yang bawah pangkat 4 M-nya. Berarti yang ini hilang pangkatnya, kan? Hilang pangkatnya, M-nya yang ini hilang. Kemudian yang ini tinggal 2 pangkatnya, bener kan? Yang ini N-nya hilang. Kemudian ini pangkatnya juga tinggal 2 teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Kemudian ini 76 sama 171. Kita carikan bilangan apa itu yang bisa diakarkan ya. 76 itu bisa kita 4 kali 19 ya. 76 ini loh ya. Kemudian 171 itu 9 kali 19. Yang atas punya 19, yang bawah punya 19. M-nya kita tulis, M-nya tadi kan M pangkat 2, N pangkat 2. Seperti ini ya teman-teman ya. 19 coret, 19 coret. Lalu akar 4, akar 9. Akar 4 itu berapa? 2. Akar 9 itu 3. Kemudian akar M kuadrat sama N kuadrat itu jadinya M dan N. Kayak gini ya teman-teman. Jawabannya 2/3 MN. Ya nggak jawabannya? 2/3 MN. Oke, jawabannya itu adalah B ternyata teman-teman. Jawabannya adalah B. Kayak gini ya teman-teman. Jawabannya adalah B. Oke. Yang nomor 6 ini nanti kita bahas sampai nomor 10 ya teman-teman. Biar videonya itu tidak terlalu panjang. Nanti kalau terlalu panjang takutnya menjemukan kayak gitu teman-teman ya. Nomor 6 kita tulis dulu. Ini perbandingan ya. Perbandingan banyak uang Ami dan Beni 7/5. Jumlah uang mereka 240. Yang ditanyakan banyak uang Beni. Oke. Kalau perbandingan gini, aku tuh lebih suka ini apa ini? Ami, astaga. Sorry.